Aduh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ashabal fadilah wal karomah, para alim, para ulama, para kiai, para punyai, para asatid wal ustadzat yang senantiasa saya ikuti fatwa-fatwanya, wabil khusus beliau Gus Toha, saya panggil Gus saja supaya awet enom, supaya awet muda. Kalau dipanggil kiai cepat tua nanti. Beserta kiai-kiai lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi takdim saya kepada panjenengan semuanya. Yang saya muliakan pengurus PCNU Badung, Suryatan Watan Fidyatan yang hadir di tempat ini, takmir Masjid Al-Fatah, hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini dijadikan jam'an marhuma, dan berpisahnya kita selepas acara ini dijadikan tafarruqun ma'sumah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengapa kita ini setiap tahun selalu mengadakan perayaan Maulid? Tadi disebutkan ya, bahwa nikmat kita yang paling utama itu adalah karena kita menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ini mengadakan maulid bukan semata-mata menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Walaupun ada mungkin sekelompok orang yang mengatakan maulid ini misalnya itu bid'ah. Jadi kita ini sedang mengadakan acara bid'ah sebenarnya. Cuma dulu peringatan maulid awalnya diadakan maulid ini adalah justru ada yang mengatakan bahwa pelopor perayaan maulid itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang
ketika melihat semangat umat Islam ketika itu sedang down, ya, karena berperang salib waktu itu, kemudian semangatnya menurun, maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berpikir dengan keras gimana caranya supaya semangat pasukan Islam itu kembali membara, dan ternyata caranya adalah dengan mengadakan perayaan Maulid. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Maulid bid'ah, terserahlah. Kalau saya wong Jawa. Jadi kalau ada orang mengatakan Maulid itu bid'ah, saya jawab gak ngurus. Ya. Gak ngurus, kon gak terkoi lu gak paten. Kenapa? Sebab apa yang disampaikan oleh saudara-saudara yang mengatakan bahwa itu tidak akan merubah kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Bukan hanya dibid'ahkan, jangankan dibid'ahkan, kita ini dimusyrikkan karena kita ini suka ziarah wali, bahkan kita ini dikafirkan, tidak akan jadi kafir. Ada orang mengkafirkan kita, tidak akan jadi kafir. Ada orang memusyrikkan kita, kita tidak akan jadi musyrik, selama hati kita itu tidak ada niat untuk menjadi kafir dan tidak ada niat untuk menjadi musyrik. Saya ambil pelajaran itu dari Gus Dur. Dulu Gus Dur ketika masih hidup, karena Gus Dur ini orangnya sangat toleran, menghargai perbedaan, hidup rukun berdampingan dengan berbagai macam agama, maka ada sekelompok umat Islam yang memvonis atau mengkafirkan Gus Dur. Jadi Gus Dur itu dikafirno waktu itu. Saya masih ingat betul. Ketika Gus Dur diberitahu, Gus, jenengan dikafirkan sama si fulan. Gus Dur dengan enteng menjawab, alah gampang aku dikafirno, besok baca syahadat lagi gitu aja kok repot. Bahkan waktu itu bukan hanya dikafirkan, karena Gus Dur ini begitu toleran terhadap agama lain, ada orang yang sampai memvonis Gus Dur itu enggak masuk surga, Gus Dur itu masuk neraka, gara-gara toleran. Jadi yang toleran harus hati-hati ya. Nah, saya masih teringat betul itu. Akhirnya ketika Gus Dur wafat, nah, ya enggak apa-apa ya, rezekinya sudah ya jadi ini. Ya, saya lanjutkan. Ketika Gus Dur wafat tanggal 30 Desember tahun 2009, dimakamkan di Tebuireng tanggal 31 Desember 2009, akhir tahun pas, beberapa hari setelah Gus Dur itu dimakamkan, ya, waktu Gus Dur wafat itu semua agama, semua pemuka, ulama-ulama, bukan hanya Islam tapi semua pemuka agama yang ada di Indonesia itu ikut takziah. Sampai saya ini heran, ada ulama penampilannya kayak kungfu Shaolin. Saya tanya, Anda dari agama apa? Ternyata dia menjawab, kami perwakilan dari agama Tao. Bapak-bapak ibu kan belum tahu ada agama Tao, karena memang belum resmi, tapi orangnya ada ya. Itu juga takziah, ada biksu ya, ulama, bukan ulama, pemuka agama Buddha,
Masya Allah, masuk pesantren Pak di komplek makam Tebu Ireng, namanya ulama, santri kecil-kecil itu yang ngalap barokah juga. Jadi biksu-biksu itu juga disalami, diwolak-walik gitu ya, karena santrinya ngalap barokah. Nah, setelah Gus Dur dimakamkan beberapa hari, itu ada sekelompok pendeta yang takziah juga. Nah, setelah takziah, beberapa orang pendeta ini ngobrol di depan pondok. Saya dengar apa yang diomongkan. Ternyata sekelompok pendeta ini ngomongin Gus Dur. Salah satu pendeta ngomong begini, saya dengar itu ada kelompok Islam yang mengatakan bahwa Gus Dur itu masuk neraka. Gus Dur itu nggak masuk surga karena Gus Dur itu toleran kepada kita, toleran kepada orang non muslim. Nah, pendeta yang paling tua, mungkin pemimpin rombongan itu akhirnya ngomong, menenangkan temannya, sudah teman-teman, kita ndak usah bersedih. Nanti kalau Gus Dur memang ditolak masuk surganya umat Islam, kita ajak Gus Dur masuk surga kita saja. Jadi sudah punya kaplingan surga, saking cintanya kepada Gus Dur. Jadi kalau ada orang yang hanya sekedar mengkafirkan, hanya sekedar membid'ahkan, ya, kita tidak perlu baper. Apa baper itu? Perasaan, tidak perlu kita ini emosi, tidak perlu kita ini marah, karena itu tidak akan berpengaruh pada keimanan kita, tidak akan berpengaruh pada keislaman kita, walaupun mulut mereka itu berbusa-busa. Tetapi ketika ada kelompok-kelompok yang mengancam keutuhan NKRI, yang ingin merubah bentuk negara, yang ingin merubah dasar negara, kita tidak boleh tenang dan tidak boleh diam. Jadi kalau urusan bid'ah kecil, urusan ziarah kecil, tidak akan ada efeknya. Tetapi ketika keutuhan negara sudah terancam, maka kita tidak boleh tinggal diam. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini tadi muqaddimah. Ini tadi muqaddimah. Saya tidak akan lama, maksimal 40 menit lah, maksimal, lebih cepat lebih baik. Jadi begini, mari kita renungkan apa yang pernah diucapkan oleh baginda Nabi. Kita semua ini ya pasti kelak semua amal ibadah kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kita ini akan menjalani proses yang namanya hisab. Saya dihisab, Rois Suriah ya dihisab, Ketua Tanfidiyah juga dihisab, Gus Toha yo dihisab. Semua yang hidup di dunia ini semuanya akan dihisab. Tinggal kita ini gimana menjalani itu. Panjenengan kepingin hisabnya kelak itu ringan atau berat? Ingin hisabnya ringan atau berat? Ringan. Tapi kalau nanti dapat berkat, berkatnya ingin yang ringan atau yang berat? Lah kok enak. Urusan hisab pengennya ringan, urusan berkat minta yang berat. Ya manusiawi.
manusiawi. Mari kita renungkan dawuh Kanjeng Nabi. Beliau pernah dawuh begini, ya, salasun mangkunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatihi. Qala liman ya Rasulullah? Qala tu'ti man haramaka wa ta'fu amman dhalamaka wa tasilu man qata'aka. Fa idza fa'altu dzalika fama li ya Rasulullah ayyudkhilakallahu qala ayyudkhilakallahu aljannata antu hasaba hisaban yasira wa ayyudkhilakallahu birahmatihi. Nah, jadi suatu ketika baginda Nabi ini dawuh 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ada seorang sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nah, tapi sebelumnya dihisab dengan hisab yang ringan, ya, wa adkhalahul jannata birahmatihi, dan akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah dengan rahmatnya. Ada sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Bagi siapa itu ya Rasul? Hisab ringan, masuk surga dengan rahmatnya. Untuk siapa itu ya Rasulullah? Maka kemudian Kanjeng Nabi dawuh menjawab, yang pertama tu'ti man haramaka, bagi orang yang mau memberi sesuatu kepada orang yang selama ini mungkin menghalanginya, menyakiti hatinya, menyinggung perasaannya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika ada orang menyakiti hati kita, menyinggung perasaan kita, apakah pernah terpikir di dalam pikiran kita itu ingin membalasnya dengan kebaikan? Apakah kita pernah berpikir seperti itu? Pernah napa mboten? Pernah atau tidak? Tidak atau pernah? Nah, tidak nggih? Tidak. Berpikir saja tidak, apalagi melaksanakan, kan begitu. Jadi kita selama ini tidak pernah berpikir untuk membalas kejahatan orang kepada kita dengan satu kebaikan. Padahal kalau kita ini ngaku cinta kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi itu adalah model terbaik. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada di dalam diri baginda Nabi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Suri tauladan itu apa? Contoh, contoh yang baik. Contoh itu untuk diapain? Ditiru. Artinya ya, suri tauladan itu adalah apapun yang ada pada diri baginda Nabi, baik itu berupa ucapan, perbuatan, sifat, sikap, ibadah, dan macam-macam yang ada pada diri Kanjeng Nabi,
yang harus kita contoh, yang harus kita praktekkan dalam perbuatan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Berapa persen kita bisa mencontoh baginda Nabi dalam kehidupan sehari-hari kita? Adakah di sini yang bisa mencontoh beliau 100%? Mencontoh baginda Nabi 100% semuanya? Nah, mencontoh kanjeng Nabi dalam hal ibadahnya wis. Nah, misalnya kanjeng Nabi itu ya, kalau sholat selalu berjamaah. Kalau sholat fardu, sholat wajib berjamaah. Kalau sholat sunat, sholat sendiri lama. Kanjeng Nabi itu kalau sholat sendiri, sholat sunat lama berdirinya, lama rukuknya, lama sujudnya. Adakah di sini yang sholat sunatnya lama? Kadang-kadang ya super kilat. Kanjeng Nabi itu sholatnya lama, sehingga pernah beliau itu saking lamanya sholat, berdiri, rukuk, sujud, saking lamanya itu sampai kaki beliau itu bengkak. Adakah di sini orang yang sholat sampai kakinya bengkak? Barangkali pernah ada laporan, Gus. Ya, yang banyak kalau sudah bengkak baru mau sholat karena asam urat, diabetes, radang otot, itu yang banyak. Tapi sholat sampai kakinya bengkak nggak ada. Nah sudah, kita nggak mungkin lah mencontoh. Kadang-kadang sholat jamaah ya, kanjeng Nabi itu kalau jamaah sedengan, nggak terlalu lama juga nggak terlalu cepat. Makanya imam-imam itu ya harus tahu makmumnya, walaupun hafal Quran jangan digaspol. Sholat maghrib ya, rakaat pertama amma yatasaalun, rakaat kedua abasa wa tawalla, kesuwen ya, surat langganan saja, kuliah dan kulhu. Insya Allah imam yang begitu, yang bacaannya surat langganan, itu akan dicintai makmumnya. Nggih. Bahkan ngimami 3 periode juga nggak apa-apa. Jadi imam 3 periode itu enggak masalah. Kenapa? Dicintai oleh makmumnya. Kenapa? Karena meringankan beban makmum, nggak terlalu lama berdiri. Nggak usah yang mikir nanti. Ya, kita bisa mencontoh jamaahnya, alhamdulillah. Ya, nah kanjeng Nabi itu suri tauladan, maka beliau mempunyai sifat-sifat yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi mengatakan tu'ti man haramaka, berilah orang yang selama ini menghalangimu. Boleh diberi apa saja, mau diberi uang, mau diberi makanan, mau diberi, itu karena kita itu mencontoh, meneladani beliau. Beliau itu disakiti orang, dihina orang, tidak pernah dibalas dengan menyakiti pula. Bahkan kepada orang yang mungkin dikisahkan ada orang yang punya hobi melempari kanjeng Nabi dengan kotoran. Jadi kan diceritakan hampir setiap hari kanjeng Nabi ini ke pasar. Kalau ke pasar itu lewat depannya rumah orang ini, dan hampir setiap hari pula orang ini selalu menunggu Nabi lewat. Begitu Nabi lewat itu diludahi, dilempari kotoran.
Tapi Nabi tidak pernah terus cari jalan lain, tidak. Setiap hari Nabi tetap lewat jalan itu. Nah, suatu hari orang yang biasa meludahi Nabi ini kok nggak tampak, tumben-tumbenan. Maka Nabi pun bertanya kepada tetangganya, "Pak, yang punya rumah ini kemana? Kok nggak tampak pagi ini?" Akhirnya tetangganya ngasih tahu, "Oh, dia sakit." Nah, nih orang Badung kalau dengar orang yang menyakiti, orang yang mendolimi sakit, apa yang terucap dari lisan kita ini? Kapok mukapan, modar, bongko, nek wong Jawa lah begitu. Tapi Nabi mendengar orang yang menyakiti beliau, mendolimi beliau itu, mencaci maki beliau, ya, melempari kotoran, beliau itu sakit, beliau jenguk, disambangi, dibawakan makanan, didoakan, dan doanya juga doa yang baik, semoga cepat sembuh, bukan semoga cepat mati, bukan, semoga lekas sembuh dan sebagainya, doakan dengan kebaikan. Nah, inilah tu'ti man haromaka, memberi kepada orang yang selama ini menghalangi kita. Nah, jadi nek memperingati Maulid bukan hanya sekedar sholawatan, bukan hanya sekedar rame-rame, setelah itu nggak ada asarnya sama sekali. Nah, jadi kita canangkan ada perubahan seperti itu. Oh, saya harus mencontoh baginda Nabi. Itu yang pertama, kata baginda Nabi, tu'ti man haromaka. Yang kedua, kata baginda Nabi, wa ta'fu amman dhalamaka. Ya, bagi orang yang memaafkan kepada orang yang mendoliminya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak tertutup kemungkinan dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita ini pernah didolimi oleh orang lain, ya, pernah didolimi orang lain, disinggung perasaan kita, kita dihina, direndahkan dan sebagainya. Tidak tertutup kemungkinan itu. Tetapi ketika kita ini memaafkan orang yang telah berbuat dolim kepada kita, maka luar biasa itu, ya. Bahkan orang yang pemaaf, ya, itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang meminta maaf. Ya. Suatu ketika baginda Nabi sedang ta'lim seperti ini, tiba-tiba beliau berkata, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Nah, para sahabat penasaran, ini siapa yang dimaksud oleh baginda Nabi calon penghuni surga? Ditunggu. Tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang lusuh, kulitnya hitam, ya, dakinya tebel, kemungkinan habis kerja keras, ini mungkin tukang atau kuli, masuk ke masjid, ya, wudhu dan ya sekedar sholat biasa, nggak lama, ya, setelah itu ya celing begitu aja. Para sahabat nggak yakin, masa ini yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi calon penghuni surga, kalau lihat potongannya modelnya gak pantas belas mlebu swarga. Dipikir oleh para sahabat itu calon penghuni surga itu ya mungkin tinggi besar, ya, pakai gamis, mungkin
wajahnya putih berseri-seri, ya mungkin di sini ada hitam-hitam dua misalnya ya, terus sorbannya sak Monas misalnya ya, mungkin bayangan sahabat itu ahli surga itu seperti itu ya. Ternyata yang datang hitam, boloten, daki, lusuh. Keesokan harinya ternyata Nabi mengucapkan itu lagi, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Wah, siapa ini? Ternyata yang datang orang yang kemarin yang hitam itu tadi. Dan itu diulang oleh Kanjeng Nabi sampai 3 kali. Yang datang pancet tetap. Barulah kemudian sahabat yakin, oh ya ini paling yang dimaksud oleh baginda Nabi. Tapi ada sahabat yang penasaran, apa amalnya orang ini kok sampai Kanjeng Nabi nyebut dia ini calon penghuni surga. Maka salah satu sahabat itu menguntit, ingin melakukan penyelidikan apa amalnya orang ini kok sampai disebut oleh Kanjeng Nabi calon penghuni surga. Nah, sahabat ini akhirnya mengikuti dan sampai ke rumahnya. Dia ngomong, Pak, mohon maaf, saya ini sedang punya masalah dengan ayah saya. Kalau sampean tidak keberatan, bolehkah saya nginep di rumah sampean untuk menenangkan pikiran saya? Oh, monggo, monggo Mas, silahkan. Sampean boleh nginep di rumah saya semau sampean, sampai kapan monggo silahkan. Tapi rumah saya ya kayak begini ini. Nggak apa-apa Mas, yang penting saya bisa numpang nginep. Maka dilakukanlah penyelidikan, dimulai dari bangun subuh, diperhatikan tuh orang. Ternyata subuhnya ya mirip orang Badung, ya agak-agak kawanan didik lah ya, jadi itu ya. Nah itu setelah itu ya biasa, nggak ada yang istimewa. Setelah itu pergi bekerja pulang, dan tidak ada amalan-amalan yang istimewa. Rutinitas rumah tangga, rutinitas setiap hari begitu terus. Sehingga 3 hari sahabat ini nginep di rumah orang tersebut, tidak menemukan amal yang istimewa sama sekali. Akhirnya sahabat yang penasaran ini pamit karena sudah 3 hari. Mas, matur suwun, terima kasih, saya sudah diberi tumpangan nginep selama 3 hari. Sebenarnya saya tidak punya masalah dengan ayah saya cuma penasaran saja. Karena Kanjeng Nabi dawuh kalau sampean ini calon penghuni surga, tapi selama 3 hari saya nginep kok tidak ada yang istimewa sama sekali. Sebenarnya apa sih amal sampean itu kok sampai Kanjeng Nabi mengatakan sampean calon penghuni surga? Akhirnya orang ini menjawab, Mas, mohon maaf, ibadah saya apapun itu adalah seperti yang sampean lihat. Sholat saya ya seperti itu. Mungkin ibadah sampean lebih baik daripada ibadah saya, sholat sampean lebih baik daripada sholat saya, sedekah sampean lebih banyak daripada sedekah saya, puasa sampean lebih sering daripada puasa saya. Saya hanya begini Mas, setiap hari sebelum saya tidur saya ingat-ingat siapa hari ini orang yang mendolimi saya, siapa hari ini orang yang menyakiti hati saya, siapa hari ini orang yang mencaci saya, menghina saya, merendahkan saya ingat, kemudian saya maafkan dan saya doakan semoga Allah menerima amalnya dan mengampuni dosa-dosanya. Saya selalu bersihkan hati saya sebelum saya tidur seperti itu, karena saya tidak bisa tidur dalam keadaan ada orang yang berdosa karena saya tidak mau
saya tidur nyenyak, sementara ada orang yang dosa karena saya. Karena itu saya maafkan mereka, saya bersihkan hati saya dari sakit hati, dendam, iri, hasut, saya bersihkan. Barulah setelah itu saya bisa tidur dengan nyenyak. Oh, ini tidak salah kalau Kanjeng Nabi itu mengatakan calon penghuni surga. Jadi calon penghuni surga itu bukan hanya orang yang salate jos, yang khusyuk dan sebagainya, tapi orang yang hatinya bersih. Sholat oke, tapi hatinya harus bersih. Jangan sampai kita ini sholat jungkar-jungkir, berdiri dan sebagainya, tetapi hati kita dalam keadaan kotor. Maka tirakat yang paling berat itu, tapi paling bagus sesungguhnya adalah membersihkan hati. Nah, ini ta'fu amman dzolamaka, memaafkan orang yang mendolimi kita. Yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata baginda Nabi, watasilu man qata'aka, yaitu bagi orang yang menyambung silaturahmi pada orang yang memutusnya. Artinya orang yang mau menyambung silaturahmi yang diputus oleh orang lain. Mohon maaf, sekarang ini orang gampang-gampang putus silaturahim. Berbagai macam hal bisa menyebabkan putus silaturahim. Dulu waktu pilpres itu sampai ada anak yang tega memukul ayahnya gara-gara beda pilihan, Pak. Pilpres. Saya baca di koran, saya baca di medsos, di berita itu. Daerah Sumatera Selatan itu ada seorang anak yang sampai tega memukul ayahnya gara-gara beda pilihan pilpres. Ceritanya keluarga ini sebenarnya melek demokrasi. Akhirnya keluarga ini, ayah, ibu dan anaknya itu nonton debat capres di depan TV. Cuma sayang yang debat bukan hanya capresnya, keluarga ini juga debat sakar PDW. Ayahnya bilang begini, anaknya bilang begitu, anaknya nggak terima, nggak tahan dengan ucapan ayahnya, akhirnya ayahnya ditempeleng sampai jadi urusan polisi. Ya, putus silaturahim gara-gara beda pilihan. Nah, jadi hati-hati. Nah, yang terakhir nih, ya, ini ada berusaha untuk memecah belah, memutus silaturahim. Isunya perkara nasab. Nggak tahu kalau di Bali ini rame apa enggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ketika saya ini ditanya pripun masalah nasab ini, jawaban saya sederhana, jangan bertanya nasab kepada saya tidak tertarik membahas nasab, saya lebih tertarik membahas nasib saya. Kenapa? Nasab sudah jelas, yang belum jelas adalah nasib. Betul? Setuju? Tak perlu kita ini yang lebih penting adalah bagaimana kita ini beradab, kita ini berakhlak. Tak usah kita ini membanggakan orang tua kita. Mbah saya ini tadi disebutkan pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim, Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi saya tidak pernah membanggakan beliau, menceritakan keramat-keramat beliau. Saya tidak pernah mengucapkan misalnya Mbah saya, Mbah Hasyim ini sekali duduk bisa membaca Yasin 90.000 kali, misalnya tidak pernah bilang begitu. Kalau cuma begitu, ini yang ada di hadapan saya, Mas, ya, jangankan 90.000 kali, 100.000 kali insya Allah bisa. Apa susahnya sih baca Yasin 100.000 kali?
Saya tidak pernah. Kenapa? Karena bisa jadi kakek-kakek kita ini orang-orang alim, bisa jadi mereka itu menjadi ahli surga, tapi belum tentu kita. Kalau kakek kita makan, belum tentu kita ini ikut kenyang. Betul? Jadi gak usah, udah biarin saja, tak perlu kita ini. Nah, yang lebih penting apa? Jaga persatuan. Jangan sampai kita ini terlena karena ada usaha-usaha untuk memecah belah persatuan umat. Yang menentukan ya kita sendiri. Kanjeng Nabi itu dawuh, seandainya putriku Fatimah mencuri, yang akan memotong tangannya Fatimah siapa? Nabi sendiri. Akan aku potong tangannya. Itu baginda Nabi yang bilang, yang dawuh begitu. Jadi Nabi itu tidak nepotis, tidak mengutamakan keluarganya, apalagi Fatimah itu begitu. Bukan berarti seandainya Fatimah anakku itu nyolong, jangan dihukum ya. Tidak begitu. Bukan karena Fatimah putrinya terus dilindungi oleh Kanjeng Nabi, apalagi dicarikan jabatan-jabatan. Tidak, Nabi itu enggak nepotisme, tapi tegas, seandainya Fatimah putriku, maka aku akan potong tangannya. Nah, jadi jangan sampai kita ini putus silaturahim dengan siapapun. Kita memuliakan semua orang, tapi yang paling mulia di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Siapapun Anda, siapapun ayah Anda, siapapun kakek Anda, siapapun buyut Anda, kalau Anda bertakwa, insya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tiga hal tadi ini, tu'ti man haramaka, wa ta'fu amman zalamaka, wa tasilu man qata'aka, kita bisa mengerjakan ketiga-tiganya, kita akan dihisab dengan hisab yang ringan dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Semoga ini hikmah maulid yang bisa kita petik dan bisa kita amalkan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, karena saya sudah telat 2 menit, di 42 menit, padahal saya janjinya cuma 40 menit, yang 2 menit bonus lah. Jadi mungkin ini saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Badanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.